Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 1 revisi 2017. Baik, di sini kita buka bukunya. Sekarang kita masuk di bab 1 bilangan. Sekarang akan kita lanjutkan di Ayo Kita Berlatih 1.3 halaman 34. Baik, di sini kita sudah sampai di Ayo Kita Berlatih 1.3 halaman 34. Di sini ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Pertama-tama akan kita kerjakan soal pilihan ganda dari nomor 1. Baik, di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 1, di sini kita perbesar dan kita pindah di atas. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Baik, jadi di sini suatu mobil, di sini apabila tangkinya penuh, maka di situ terdapat 45 liter bahan bakar. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Baik, jadi setiap menempuh perjalanan sejauh 100 km, maka mobil tersebut menghabiskan bahan bakar 8,5 liter. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Banyak bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari dulu. Di sini mobil menempuh perjalanan sejauh 350 km. Artinya di sini 350 km. 350 km di sini kita bagi dengan 100 km karena bisa dilihat di sini 100 km sehingga di sini menghasilkan 3,5. Artinya ketika mobil menempuh perjalanan 350 km itu sama dengan 8,5 liter kita kalikan dengan 3,5. Sehingga di sini menjadi 8,5 dikalikan 3,5. Hasilnya adalah 29,75 liter. Dan yang ditanyakan di sini adalah banyak bahan bakar yang bersisa ketika sampai tujuan. Dan sebelumnya di sini tangki bahan bakar di sini terisi penuh. Sehingga di sini banyak bahan bakar sisa itu adalah 45 liter, kita kurangi dengan 29,75 liter. Maka di sini untuk jawabannya adalah 15,25 liter. Baik, di sini dari A sampai D jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan kita perbesar dan kita pindah di atas. Wulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan Wulan tersebut dibagi 100 oleh Okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah. Baik, jadi di sini semisal Wulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100, semisal bilangan itu adalah kita simbolkan dengan A, sehingga A dikalikan 100 hasilnya adalah 450. Maka untuk bilangan A di sini adalah 450 dibagi 100, maka jawabannya adalah 4,5. Kemudian bilangan 4,5 ini dibagi oleh Okta dengan 100, sehingga di sini 4,5 kita bagi dengan 100, maka didapat hasil atau jawabannya di sini adalah 0,045. Jadi di sini untuk komanya bergeser ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah 0,045. Dari A sampai D jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan. Untuk soal nomor 3 di sini kita perbesar. Jika A per B sama dengan 50. Jadi di sini kita tulis A per B sama dengan 50.
maka A per 2B sama dengan titik-titik. Baik, jadi di sini A per 2B itu sama dengan setengah dikalikan AB. Jadi di sini bisa dilihat untuk pembilang dikalikan pembilang, 1 dikalikan A, di sini adalah A. Kemudian penyebut dikalikan penyebut, 2 dikalikan B, di sini 2B. Sehingga di sini A per 2B sama dengan setengah dikalikan 50 karena A per B di sini 50. Maka di sini jawabannya adalah 25. Di sini untuk pilihan gandanya jawabannya sudah jelas yang A. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Di sini bisa dilihat soal nomor 4. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah di kiri. Sekitar 5.000 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini. Perkiraan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut adalah, baik, jadi di sini dalam 1 minggu di sini mampu menjual 6.000 eksemplar. Sehingga di sini pertama-tama kita tulis, jadi 1 minggu ini sama dengan 6.000 eksemplar. Dan yang ditanyakan di sini adalah dalam 1 tahun. Sehingga di sini dalam 1 tahun itu adalah 52 minggu. Sehingga di sini sama dengan 52 dikalikan 6.000, maka di sini jawabannya sudah jelas 312.000 eksemplar. Maka di sini untuk jawaban dari A sampai D, karena di sini yang ditanyakan adalah perkiraan, artinya di sini yang paling mendekati dari A sampai D, maka di sini untuk jawabannya ini adalah 300 eksemplar karena di sini perkiraan. Artinya ini nanti bisa terjadi kendala-kendala atau di sini terjadi masalah yang membuat majalah terjual di sini mengalami naik turun. Maka di sini untuk jawabannya yang paling mendekati di sini adalah D, 300.000 eksemplar. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 5 di sini kita perbesar. Jika X sama dengan 8, Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 24, maka bentuk di bawah ini yang benar adalah titik-titik. Baik, di sini untuk dari A sampai D, di sini untuk ruas kirinya di sini semua X, artinya di sini semua 8, dan ruas kanannya di sini adalah XY dalam operasi yang berbeda. Kita mulai dari yang pertama, di sini dari yang A, X sama dengan Y dikalikan Z, sehingga di sini 8 sama dengan 3 dikalikan 24. Untuk yang B, X sama dengan Y per Z, di sini 8 sama dengan 3 per 24. Untuk yang C, di sini X sama dengan Z per Y, sehingga 8 sama dengan 24 per 3. Dan untuk yang D, di sini X sama dengan Z positif Y, sehingga di sini 8 sama dengan 24 positif 3. Dari keempat bentuk ini sudah jelas jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang C. 8 ini sama dengan 24 per 3. Untuk yang A, B, dan C di sini sudah pasti salah karena di sini tidak. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang C. Berikutnya sekarang kita masuk di soal uraian. Di sini kita mulai dari soal nomor 1. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Tentukan hasil dari perkalian berikut. Baik, di sini ada 3, di sini ada A, B, dan C. Di sini seharusnya C bukan D. Untuk yang A di sini 400 dikalikan dengan negatif 60. Maka di sini hasilnya adalah 24.000 dan di sini positif dikalikan negatif, maka di sini jawabannya adalah negatif. Kemudian untuk yang B, di sini negatif 40 dikalikan dengan 600. Jadi di sini sama, di sini meskipun positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Maka di sini negatif dikali positif hasilnya juga negatif. Sehingga di sini 40 dikali 600 hasilnya adalah 24.000.
Untuk yang C, di sini negatif 400 dikalikan dengan negatif 600. Jadi di sini negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian 400 dikali 600, hasilnya adalah 240.000. Untuk soal nomor 1 di sini sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal yang kedua. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Tentukan hasil dari A, B, dan C. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Jadi di sini 5 dikalikan 15 negatif 6. Dengan di sini 15 negatif 6. Di sini berada di dalam kurung. Sehingga di sini untuk yang berada di dalam kurung akan kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi di sini 15 dikurangi dengan 6, hasilnya adalah 9. Maka di sini 5 dikalikan 9, jawabannya adalah 45. Untuk yang B, di sini ada 12 dikalikan dengan negatif 7. Positif negatif 16 dibagi dengan negatif 2. Jadi di sini untuk operasinya, di sini ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Maka di sini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Sehingga di sini 12 dikalikan dengan negatif 7, hasilnya adalah negatif 84. Dan negatif 16 dibagi negatif 2, di sini negatif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah positif. Dan ini tadi positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Sehingga negatif 84 positif 8, maka hasilnya adalah negatif 76. Untuk yang C, di sini negatif 15 dibagi negatif 3, dikurangi dengan 7 dikalikan negatif 4. Baik, di sini untuk negatif 15 dibagi dengan negatif 3, di sini hasilnya adalah 5. Dan dikurangi dengan 7 dikalikan dengan negatif 4, maka di sini 7 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 28. Kemudian di sini negatif bertemu dengan negatif, maka di sini hasilnya adalah positif. Kemudian di sini 5 positif 28, maka di sini hasilnya adalah 33. Baik, di sini untuk soal nomor 2 dari A sampai C di sini sudah kita kerjakan. Berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 3. Di sini bisa dilihat soal nomor 3. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan. Dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu. Jadi di sini perbandingan antara Dina dan Fatin dari lintasan yang sama dan waktu yang sama. Di sini Dina dapat berlari 4 putaran, sedangkan Fatin di sini dapat berlari 3 putaran. Ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Baik, jadi di sini untuk Fatin di sini sudah berlari 12 lintaran. Artinya di sini dengan perbandingan yang sama, di sini Fatin 12 putaran. Karena di sini untuk perbandingannya adalah 3 putaran, maka di sini 3 dikalikan 4 sehingga di sini 12. Maka di sini dari perbandingan 4 banding 3 dari Dina dan Fatin, maka di sini sama-sama kita kalikan dengan 4. Sehingga di sini untuk Fatin sendiri di sini 12 putaran dan untuk Dina di sini 16 putaran. Maka di sini seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Jawabannya adalah 16 putaran. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 4. Di sini bisa kita perhatikan, kita perbesar dan kita pindah di atas. Bilangan 123 jika dikalikan 7, dikalikan 11, dikalikan 13, hasilnya adalah 123.123.
Bilangan 234 jika dikalikan 7 dikalikan 11 dikalikan 13 hasilnya adalah 234.234. Di sini ada keterangan, silahkan dicek. Baik, di sini sudah kita cek dan ternyata di sini hasilnya benar. Jika kita perhatikan, hasil perkalian kedua bilangan tersebut menghasilkan bilangan kembar pada angka-angka penyusunnya. Angka satuan sama dengan angka ribuan. Di sini bisa dilihat angka satuan 3 sama dengan ribuan sama dengan 3, 4 sama dengan 4. Angka puluhan sama dengan angka puluh ribuan. Jadi di sini 2, di sini sama dengan 2, 3 sama dengan 3, serta angka ratusan sama dengan angka ratus ribuan. Jadi di sini 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Pertanyaan, baik di sini untuk soal nomor 4, di sini masih berlanjut di halaman berikutnya. Maka di sini kita buka di halaman berikutnya. Baik, di sini selain A dan B akan kita hapus. Di sini bisa kita perhatikan untuk A dan B. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah ke bawah. Kemudian akan kita tampilkan untuk soal yang sebelumnya nomor 4. Di sini bisa kita lihat. Di sini akan kita bacakan terlebih dahulu untuk soal yang A. Apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan? Ya atau tidak? Jika tidak, jelaskan pada bilangan yang bagaimana perkalian yang menghasilkan 3 angka. Baik, jadi di sini untuk yang A, di sini jawabannya adalah tidak. Jadi di sini untuk perkalian seperti ini hanya berlaku pada bilangan ratusan saja. Jadi di sini hanya berlaku pada 100 sampai 999. Di sini yang menghasilkan 3 angka berulang. Di sini contohnya adalah 121. Semisal di sini kita kalikan 7, kita kalikan 11, kita kalikan 13, maka di sini hasilnya juga sama, 121.121. Karena di sini 121 di sini berada di antara 100 dan 999. Begitu juga dengan semisal di sini kita ambil contoh 678. Di sini kita kalikan 7, kita kalikan 11, kita kalikan 13, maka di sini hasilnya adalah 678.678. Kemudian untuk yang ketiga di sini adalah contoh yang terakhir. Semisal di sini kita punya 905 dikalikan 7 dikalikan 11 dikalikan 13. Maka di sini hasilnya pun juga sama, 905.905. Maka di sini untuk soal yang A, di sini jawaban kita adalah tidak, karena di sini hanya berlaku pada bilangan ratusan saja. Kemudian di sini yang B, pada bilangan yang bagaimana perkalian tersebut berlaku, jelaskan. Baik, di sini untuk yang B kurang lebih jawabannya hampir sama dengan yang A. Jadi di sini perkalian ini hanya berlaku pada ratusan saja. Semisal di sini selain ratusan, jadi semisal di sini kita punya contoh, di sini sudah kita hapus untuk jawabannya. Di sini akan kita naikkan ke atas untuk soal A dan B. Di sini akan kita gunakan untuk menjawab soal yang B. Jadi di sini kita punya jawaban bahwa di sini berlaku untuk ratusan saja. Namun di sini juga ada pengecualian. Jadi di sini berlaku untuk bilangan satuan, puluhan, dan ratusan. Namun di sini untuk satuan, jawaban menambahkan 0 2 kali di tengah. Dan untuk puluhan, di sini menambahkan 0 1 kali di tengah. Jadi di sini kita punya contoh, semisal di sini kita punya 3, dikalikan 7, dikalikan 11, dan dikalikan 13. Di sini bisa dilihat, jadi di sini untuk angka satuan, di sini sama dengan angka ribuan. Dan kemudian di sini ada 0, di sini untuk
puluhan dan 0 untuk ratusan. Ini untuk 3 atau di sini untuk satuan. Baik, untuk yang berikutnya di sini semisal kita punya 9, di sini jawabannya juga sama. Di sini menghasilkan angka yang unik. Jadi di sini 9009. Jadi di sini angka terakhir atau di sini satuan sama dengan ribuan. Dan untuk puluhan di sini sama dengan ratusan. Dan untuk yang puluhan di sini semisal kita masukkan angka 47, maka di sini 47 dikalikan 7 dikalikan 11 dikalikan 13, maka hasilnya adalah 47.047. Jadi di sini dengan menambahkan 0 satu kali di tengah. Dan di sini bisa dilihat untuk satuan di sini sama dengan ribuan dan untuk puluhan di sini sama dengan puluh ribuan. Kemudian selain 47, semisal di sini kita masukkan angka 86 dikalikan 7 dikalikan 11 dikalikan 13, maka di sini hasilnya adalah 86.086. Di sini bisa dilihat untuk 6 satuan di sini sama dengan 6 ribuan. Untuk 8 puluhan di sini sama dengan 80 ribuan. Dan di sini ada 0 di tengah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, jadi di sini kesimpulannya untuk nomor 4. Jadi di sini apabila menghasilkan perkalian yang 3 angka identik, maka di sini hanya berlaku untuk ratusan. Namun di sini apabila pertanyaannya pada bilangan bagaimanakah perkalian tersebut berlaku, di sini juga berlaku untuk satuan dan puluhan. Namun di sini ada syarat khusus. Jadi di sini untuk satuan di sini menambahkan 0 2 kali di tengah, dan untuk puluhan di sini menambahkan 0 1 kali di tengah. Di sini juga menghasilkan bilangan yang identik. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 4. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 5. Di sini bisa dilihat kita perbesar dan kita pindah di atas. Seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. Baik, di sini untuk menjawab soal nomor 5, di sini kita bisa menggunakan garis bilangan. Jadi di sini katak mula-mula berada di titik 0. Kemudian di sini bisa dilihat katak melompat 2 kali ke kanan. Jadi di sini 2 kali dan sekali melompat di sini jauhnya adalah 4 satuan. Sehingga di sini 2 kali ke kanan 1 ke 4 dan 2 di sini ke 8. Kemudian di sini 3 kali ke kiri sehingga di sini 1 ke kiri, 2 ke kiri, dan 3 ke kiri. Sehingga di sini untuk posisi akhir katak berada di negatif 4. Artinya di sini berjarak 4 satuan dari tempat semula. Baik, jadi di sini untuk jarak di sini tidak ada negatif sehingga di sini jaraknya adalah 4 satuan dari tempat semula. Dan di sini ke kiri jaraknya. Untuk posisi di sini posisinya adalah negatif 4 dan untuk jarak di sini 4 satuan ke kiri. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 5. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 6. Di sini bisa diperhatikan. Baik, di sini kita perbesar dan kita pindah di atas. Tentukan A, banyak angka 0 pada hasil bagi 2014, 2014, 2014 dibagi dengan 2014. Baik, di sini bisa kita tulis untuk soalnya. Jadi di sini ada 2014 atau di sini 2014, 2014, 2014. Ini lebih mudah untuk penyebutannya. Dan di sini dibagi dengan 2014. Di sini kita akan mencari hasilnya. Di sini berapa banyak angka 0 pada hasil pembagiannya.
Untuk yang pertama di sini akan kita jabarkan dulu untuk soalnya. Jadi di sini 2014, 2014, 2014 ini didapat dari 2014 di sini dengan 0000, 0000 ditambah dengan 2014 dengan 40 dan di sini ditambah dengan 2014. Nah, baik. Jadi di sini apabila dijumlahkan dari ketiga bilangan ini, apabila kita jumlahkan, maka hasilnya di sini adalah 2014, 2014, 2014. Di sini bisa dicek. Jadi di sini 0 semua. Kemudian di sini 2014, di sini 0. Kemudian di sini 2014. Di sini bisa dilihat. Sehingga di sini untuk 2014 di sini dengan 80, maka di sini apabila dibagi dengan 2014, di sini juga dibagi dengan 2014, di sini juga dibagi dengan 2014. Maka di sini untuk yang pertama hasilnya adalah 1 dengan 08 karena di sini bisa dilihat di sini 0-nya 8. Dan untuk yang kedua di sini 1 dengan 04. Bisa dilihat di sini 0-nya 4. Di sini 10.000 dan untuk yang 08 tadi di sini adalah 100 juta. Dan untuk 2014 dibagi 2014 di sini adalah 1. Nah, sehingga di sini apabila dijumlahkan, di sini hasilnya adalah 100 juta 10.001. Di sini bisa dilihat, di sini apabila kita jumlahkan. Nah, baik. Jadi sehingga di sini untuk kesimpulannya 2014, 2014, 2014 dibagi 2014, maka di sini hasilnya adalah 100 juta 10.001 sehingga di sini untuk banyaknya angka 0 yang ditanyakan di sini ada 3 positif 3 sehingga di sini ada 6 angka 0. Untuk soal A di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya untuk soal B, apabila angka 2, 1, 0 dan 4 masing-masing terdapat 300 angka. Seperti pola soal A, berapakah hasil baginya ketika dibagi 2014? Baik, di sini bisa dilihat untuk soal yang A. Di sini untuk soal yang A, di sini 2-nya ada 3, 0-nya ada 3, 1-nya ada 3, dan 4-nya juga ada 3. Atau di sini lebih mudahnya 2014 di sini ada 3. Dan untuk soal B di sini 2014 di sini ada 300. Sehingga di sini kita harus mencari hasil baginya dari 2014 sebanyak 300. Sehingga di sini apabila kita menggunakan mesin penghitung atau kalkulator, di sini kita tidak bisa menemukan hasilnya karena di sini angkanya terlalu banyak. Namun di sini kita memiliki cara untuk menghitung ini. Jadi di sini ada polanya. Pertama-tama akan kita pindah ke sebelah kiri untuk jawaban kita. Baik, di sini bisa ikuti langkah saya. Pertama-tama semisal di sini ada 2014. Di sini 2014 dibagi 2014. Di sini hasilnya adalah 1. Sehingga di sini tidak ada 0 yang terdapat pada hasilnya. Kemudian semisal di sini kita punya 2014 sebanyak 2 kali. Di sini bisa dilihat 2014 dibagi dengan 2014, maka hasilnya di sini adalah 10.001. Atau di sini 30 dan 21. Satunya ada 2, di sini 0-nya ada 3. Kemudian di sini apabila kita memakai 2014 sebanyak 3 kali, di sini akan kita hapus. 2014 sebanyak 3 kali, di sini sudah kita jawab. Dibagi dengan 2014, maka di sini hasilnya 0-nya sebanyak 6 kali. Atau di sini angka satunya sebanyak 3 kali karena di sini 2014, 2014, 2014. Nah, begitu juga semisal di sini 2014-nya di sini ada 4 kali. Sehingga di sini bisa dilihat angka 0 di sini 000, 000, 000 di sini ada sebanyak 9 kali.
Dan di sini angka satunya di sini ada sebanyak 4 kali. Sehingga dari jawaban kita di sini bisa kita ambil kesimpulan. Di sini akan kita pindah dulu untuk jawaban kita. Di sini akan kita pakai untuk menjawab. Jadi di sini kesimpulannya adalah ini banyaknya 0 yang ada. Jadi awalnya di sini apabila ada 1, 2014 di sini 0, tidak ada nolnya. Kemudian di sini apabila ada 2014 dua kali, di sini nolnya 3 dan satunya ada 2 karena di sini urutan kedua. Kemudian di sini apabila 2014-nya ada 3, di sini satunya ada 3 karena urutan ketiga dan di sini nolnya ada 6. Nah, baik. Jadi di sini 0, 3, 6, 9, 12 ini adalah banyaknya 0 apabila 2014 sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Sehingga apabila sebanyak 300 kali di sini dengan beda yang sama, 3, 3, 3, 3, di sini kita bisa menggunakan rumus dari deret. Sehingga U300 sama dengan A positif 299B. Maka di sini untuk A bisa kita ganti dengan 0. Dan untuk B di sini beda bisa kita ganti dengan 3. Sehingga 299 dikalikan 3. Maka hasilnya adalah 897. Sehingga di sini untuk jawabannya itu adalah 100, 100, 100 dan seterusnya dengan di sini 0 sebanyak 897. Dan angka 1 di sini sebanyak 300 kali. Nah, di sini bisa kita bayangkan sendiri betapa banyaknya untuk jawaban soal 6B. Dan di sini untuk selain kita menggunakan cara ini, sebenarnya di sini kita juga bisa menggunakan cara dengan pola. Jadi ini tadi untuk yang pertama di sini membentuk suatu pola seperti ini. Jadi 1 negatif 1 dikali 3 sama dengan 0. Di sini bisa dilihat ini adalah banyaknya 0. Untuk pola yang kedua 2 negatif 1 dikali 3 sama dengan 3. Bisa dilihat di sini juga sama. Untuk yang ketiga, di sini 3 negatif 1 dikali 3, hasilnya adalah 6. Yang keempat, di sini juga sama. 4 dikurangi 1 dikalikan 3, di sini 9. Untuk yang kelima, di sini juga sama. 5 dikurangi 1 dikalikan 3, hasilnya 12. Maka di sini untuk 300 dikurangi 1 dikalikan 3, hasilnya adalah 299 dikalikan 3. Sehingga di sini hasilnya adalah 897. Nah, baik. Jadi di sini untuk jawabannya di sini akan kita tulis di sebelah sini. Ini akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi jawabannya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini nolnya sebanyak 897 kali dan untuk satunya di sini ada sebanyak 300 kali. Nah, baik, jadi di sini jawabannya sangat panjang sekali sehingga di sini kita tulis dengan titik-titik, 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 titik-titik. Namun di sini untuk maksudnya sudah saya katakan nolnya sebanyak 897 dan di sini satunya sebanyak 300 kali. Untuk soal nomor 6 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal yang ketujuh. Di sini bisa kita perbesar dan kita pindah di atas. Tentukan hasil dari dalam kurung di sini tanpa menghitung satu per satu. Baik, di sini ada soal A, B, dan C. Di sini kita akan menghitung hasil dari penjumlahan dan pengurangannya. Di sini ada syarat tanpa menghitung satu per satu. Baik, di sini kita mulai dari yang A. Di sini bisa kita tulis untuk soalnya. Jadi di sini tanpa kita menghitung satu per satu, caranya adalah di sini kita hitung untuk barisan paling awal. Di sini kita jumlahkan dengan barisan paling akhir. Sehingga di sini jawabannya adalah 102, 2 positif 100. Kemudian di sini berjalan ke angka sebelahnya, 4 dengan 98, di sini juga sama 102. Kemudian 6 dengan 96, di sini juga 102.
Dan seterusnya di sini sampai ke 48 positif 54, di sini juga 102 dan sampai ke 50 positif 52, di sini juga 102. Di sini artinya di sini adalah 102 kita kalikan dari 2 sampai ke 50. Di sini bilangannya adalah genap sehingga 2, 4, 6, 10 sampai ke 50. Di sini ada 25 sehingga 102 dikalikan 25 maka hasilnya adalah 2550. Untuk soal A di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal B. Di sini akan kita tulis untuk soalnya. Jadi di sini ada negatif 1, positif 2, negatif 3, positif 4 dan seterusnya. Di sini sampai ke negatif 49, positif 50, negatif 51, positif 52 dan seterusnya. Sampai ke positif 98, negatif 99, positif 100. Di sini bisa kita lihat untuk soalnya. Jadi di sini soalnya kita perpanjang di sini dengan menambahkan dari 47 sampai ke 54. Dan kemudian di sini dari 100 di sini kita perpanjang di sini sampai 96. Baik, di sini bisa kita amati. Jadi di sini apabila di sini bilangannya ganjil, ini adalah negatif. Di sini bisa dilihat. Apabila di sini ganjil, di sini negatif. Apabila genap, di sini positif. Bisa dilihat di sini. Genap di sini pasti positif dan ganjil negatif. Maka di sini untuk penjumlahannya di sini adalah kita jumlah dengan positif dan positif, negatif dengan negatif. Sehingga di sini pertama-tama kita mulai dari 2 ini positif, kita jumlahkan dengan 100 sehingga di sini adalah 102, di sini positif. Kemudian di sini negatif 3 dengan negatif 99. Di sini kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 102. Kemudian di sini ada positif 4 dengan positif 98. Di sini hasilnya pun juga positif 102 dan seterusnya di sini sampai ke 48 positif 54. Di sini pun juga sama positif 102. Di sini negatif 49 dengan negatif 53. Di sini dijumlah hasilnya adalah negatif 102. Kemudian di sini positif 50, positif 52. Maka di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 102. Baik, jadi di sini semuanya memiliki pasangan. Yang tidak memiliki pasangan di sini adalah negatif 1 dan negatif 51. Baik, karena di sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif dan seterusnya. Di sini bisa kita sederhanakan. Jadi di sini positif dan negatif. Di sini 102 negatif 102 hasilnya 0. Di sini 4 dengan 5 juga sama, positif dengan negatif sehingga di sini hasilnya 0. Di sini pun juga sama, negatif 47 dengan positifnya. Di sini juga sama, hasilnya 0. Kemudian di sini 48 dengan 49. Di sini positif 102, negatif 102. Di sini apabila dijumlahkan pun hasilnya juga 0. Maka di sini untuk negatif 53 dan seterusnya sampai 100 di sini juga menjadi 0. Karena ini tadi juga 0. Sehingga di sini untuk yang bersisa di sini ada negatif 1. Kemudian di sini positif 102 dan negatif 51. Nah, di sini negatif 1 dengan negatif 51 hasilnya adalah negatif 52. Positif 102, maka di sini hasilnya adalah positif 50. Untuk soal yang B di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal yang C. Di sini bisa diperhatikan untuk soal yang C. Untuk soal yang C di sini ternyata lebih mudah daripada soal A dan B. Di sini ada negatif 99, ini akan habis dengan positif 99. Kemudian negatif 98, di sini pun juga sama, habis dengan 98. Dan seterusnya, di sini sampai negatif 2, habis dengan 2. Dan negatif 1, habis dengan 1. Sehingga di sini hanya bersisa negatif 100 dan negatif 0.
negatif 100, negatif 0, maka di sini hasilnya adalah negatif 100. Baik, untuk soal 7 ABC di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 8. Di sini bisa kita perbesar dan kita pindah di atas. Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak tiap kandang sama. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu. Jadi di sini ada 20 ayam, 16 itik, dan 12 angsa. Nah, karena di sini 20 ayam, 16 itik, dan 12 angsa akan dimasukkan ke dalam kandang dengan jumlah yang sama tiap ternak masing-masing kandang, maka di sini kita bisa mencari FPB-nya, faktor persekutuan terbesar. Baik, di sini kita mulai dari 20 ayam. Di sini kita menggunakan cara pohon faktor. Jadi 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5, sehingga 20 ini sama dengan 2 pangkat 2, karena di sini ada 2, dikalikan 5. Untuk 16 itik, di sini juga sama, kita buat pohon faktornya, dibagi 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga di sini ada 2 sebanyak 4 kali, sama dengan 2 pangkat 4. Untuk 12 angsa di sini juga sama, kita buat pohon faktornya. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 kita bagi 2 hasilnya 3. Sehingga di sini 12 sama dengan 2 pangkat 2. Di sini 2-nya ada 2 dikalikan dengan 3. Sehingga di sini untuk FPB-nya di sini adalah kita mencari angka yang di sini ada dalam ketiga-tiganya. Di sini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 2. Untuk 5 di sini hanya dimiliki oleh ayam, sehingga di sini tidak kita tulis. Untuk 3 di sini juga dimiliki oleh angsa, di sini tidak kita tulis. Maka di sini antara 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 2, di sini kita mencari atau di sini kita memilih yang pangkatnya terkecil, karena di sini adalah FPB. Sehingga di sini kita ambil yang 2 pangkat 2, maka jawabannya adalah 4. Sehingga di sini 4 ini maksudnya adalah 4 kandang. Baik, jadi di sini untuk Pak Amin membuat 4 kandang dengan di sini 1 kandang berisi 5 ayam, 4 itik, dan 3 angsa. Jadi di sini untuk 4 kandang, tiap-tiap kandang di sini ada 5 ayam. Di sini didapat dari 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kemudian 16 itik dibagi 4 hasilnya 4, dan 12 angsa dibagi 4 hasilnya 3. Sehingga di sini dalam 1 kandang di sini terdapat 5 ayam, 4 itik, dan 3 angsa. Baik, untuk soal 8 di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal yang ke-9. Di sini bisa kita perbesar dan kita pindah di atas. Bu guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Makanan itu dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama untuk masing-masing makanan yang diterima tiap anak. Berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu? Baik, di sini ada 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama masing-masing makanan tiap anak. Berarti di sini untuk nomor 9, di sini caranya sama dengan nomor 8. Jadi kita mencari FPB. Baik, di sini kita tulis dulu untuk 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Di sini caranya kita buat pohon faktornya. 18 ini adalah kita bagi dengan 2 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sehingga di sini 18 sama dengan 2 dikalikan 3 pangkat 2. Karena di sini 3-nya ada 2. Untuk 24 kerupuk di sini juga sama, dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6,
dan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sehingga di sini untuk 24 di sini adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3. Baik, yang berikutnya untuk 30 permen di sini juga sama, kita buat pohon faktornya. Di sini dibagi 2 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi di sini 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Baik, dari sini kita cari untuk FPB-nya. Di sini kita cari bilangan yang di sini semuanya memilikinya. Jadi di sini ada 2, di sini semua mempunyai, dan juga ada 3 di sini mempunyai. Untuk 5 di sini tidak kita pakai karena di sini hanya dimiliki oleh 30, sehingga di sini ada 2 dan 3, dan di sini kita cari yang pangkatnya terkecil. Sehingga di sini yang pertama di sini ada 2 dan 2 pangkat 3, di sini juga 2. Maka di sini kita mengambil 2. Dan untuk 3 pangkat 2 dan 3 di sini kita mengambil 3. Sehingga di sini FPB-nya 2 dikalikan 3 maka hasilnya adalah 6. Artinya di sini untuk kue, kerupuk, dan permen dibagikan kepada 6 anak. Dan 6 anak di sini masing-masing anak mendapatkan 3 kue, 4 kerupuk, dan 5 permen. Di sini 3, 4, dan 5 didapat dari 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Kemudian 24 dibagi 6 hasilnya 4. Dan 30 dibagi 6 hasilnya 5. Untuk soal nomor 9 di sini sudah kita selesaikan. Berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 10. Di sini bisa diperhatikan. Untuk soal nomor 10 di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Toko buah Harum Manis menerima 3 peti buah. Peti pertama berisi 144 kilo apel. Peti kedua berisi 84 kg mangga. Dan peti ketiga berisi 72 kg jeruk. Buah itu akan ditumpuk dalam lemari es besar. Banyak buah dalam tiap tumpukan harus sama. Baik, di sini untuk soal nomor 10, di sini ada 3 buah. Di sini ada apel, ada mangga, dan ada jeruk. Kemudian masing-masing buah di sini ditaruh dalam tumpukan-tumpukan. Yang di sini tiap tumpukan berisi buah yang sama. Untuk yang pertama yang A, di sini berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah yang ada di dalam lemari es. Baik, di sini untuk tumpukan buah, di sini soalnya sama dengan soal nomor 8 dan 9. Jadi di sini kita mencari FPB. Sehingga di sini untuk apel, mangga, dan jeruk di sini akan kita buat pohon faktornya. Baik, di sini untuk apel, kemudian ini untuk jeruk, dan di sini untuk mangga. Pertama-tama di sini akan kita mulai dari apel terlebih dahulu karena di sini dimulai dari apel. Sehingga di sini 144 dibagi 2 hasilnya adalah 72. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Dan 9 dibagi 3 maka hasilnya adalah 3. Sehingga di sini untuk 144 di sini sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Di sini 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2. Untuk yang kedua untuk mangga di sini 84 kilo. Sehingga di sini 84 dibagi 2 hasilnya adalah 42. 42 dibagi 2 hasilnya di sini 21. Dan 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Sehingga di sini untuk mangga 84 di sini sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 7. Kemudian untuk jeruk di sini 72 kita buat pohon faktornya. Di sini untuk 72 sama dengan apel. Di sini bisa dilihat 72 sama, sehingga di sini kita langsungkan dibagi 2 hasilnya 36. 36 dibagi 2 di sini 18. 18 dibagi 2
di sini 9, 9 dibagi 3, di sini juga 3. Sehingga di sini 2 pangkat 3, di sini bisa dilihat ada 3, dikalikan 3 pangkat 2. Baik, ini untuk pohon faktor dari apel, mangga, dan jeruk. Kemudian untuk FPB-nya, di sini akan kita hapus terlebih dahulu untuk pekerjaan kita. Di sini akan kita buat untuk FPB, di sini adalah kita mencari bilangan yang di sini dimiliki oleh mangga, jeruk, dan apel. Di sini ada 2, di sini juga sama, kemudian di sini juga ada 3. Untuk 7 di sini tidak kita ikut sertakan karena di sini hanya dimiliki oleh mangga. Sehingga di sini ada 2 dan 3, kita cari pangkat yang terkecil. Baik, di sini untuk pangkat terkecilnya di sini ada 2 pangkat 2. Dan untuk 3 pangkat terkecilnya di sini adalah 3 pangkat 1. Sehingga di sini FPB-nya ini sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3, sehingga di sini 4 dikalikan 3 hasilnya adalah 12. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, untuk yang A, di sini tumpukannya ini adalah 12 tumpukan. Untuk yang B, di sini berapa banyak buah dari ketiga jenis buah pada setiap tumpukan. Di sini kita hanya perlu membagi dari 144 kita bagi 12, maka di sini ada 12 apel. Kemudian di sini 84 mangga dibagi 12, hasilnya adalah 7. Dan kemudian 72 dibagi 12, hasilnya adalah 6. Jadi di sini satu tumpukan, di sini berisi 12 apel, 7 mangga, dan 6 jeruk. Baik, untuk soal nomor 10 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 11. Di sini bisa diperhatikan, kita perbesar dan kita pindah di atas. Pada suatu hari, Domu, Beni, dan Manggara bersamaan memotong rambutnya pada seorang tukang cukur. Domu memotong rambutnya setiap 20 hari. Beni mencukur rambutnya setiap 25 hari. Sedangkan Manggara mencukur rambutnya setiap 30 hari. Setiap berapa bulan mereka bersamaan potong rambut pada tukang cukur itu. Baik, di sini untuk soal nomor 11, di sini ada Domu, Beni, dan Manggara. Di sini sama-sama memotong rambut di seorang tukang cukur. Di sini dengan interval atau dengan jarak hari yang berbeda. Pertama Domu 20 hari, kedua Beni 25 hari, dan ketiga Manggara 30 hari. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa bulan mereka bersamaan potong rambut, sehingga di sini kita akan mencari KPK-nya. Baik, di sini yang pertama ada Domu, di sini 20. Kemudian ada Beni 25 dan kemudian ada Manggara 30. Baik, di sini juga sama, kita buat pohon faktornya. 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 di sini 5. Sehingga 20 di sini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Untuk Beni di sini 25. 25 kita bagi dengan 5 sehingga di sini hasilnya adalah 5. Sehingga di sini 25 sama dengan 5 pangkat 2. Dan untuk Manggara 30 di sini kita bagi 2, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Sehingga di sini sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Baik, untuk soal nomor 11 di sini berbeda dari soal 8, 9, dan 10 karena di sini 11 kita mencari KPK-nya. Jadi di sini untuk KPK-nya kita akan mencari semua angka yang tercantum, dan apabila ada angka yang sama, di sini kita mencari pangkat yang terbesar. Jadi di sini semisal ada 2 pangkat 2, di sini tidak ada 2 dan di sini ada 2, maka di sini yang kita cantumkan adalah yang pangkat terbesar. Meskipun di sini Beni tidak ada, namun di sini untuk Domu di sini ada, sehingga di sini kita cantumkan. Dan untuk 5, di sini 5 pangkat 2 dan di sini 5, sehingga di sini yang kita cantumkan adalah 5 pangkat 2.
Kemudian di sini ada 3, di sini tidak ada dan tidak ada, sehingga di sini 3 kita ikut sertakan. Sehingga di sini untuk KPK-nya ini sama dengan 2 pangkat 2. Ini tadi sudah kita masukkan. Kemudian 3 ini juga sudah, dan di sini 5 pangkat 2. Di sini kita mencari pangkat yang terbesar. 2 pangkat 2 di sini sama dengan 4. Di sini ada 3, kemudian 5 pangkat 2 di sini 25. Sehingga di sini 4 dikalikan 3 hasilnya 12, 12 dikali 25, maka di sini hasilnya adalah 300 hari. Maka di sini karena yang ditanyakan adalah bulan, maka di sini 300 hari kita bagi dengan 1 bulan. Di sini 1 bulan ada 30 hari. Maka di sini mereka bersamaan untuk memotong rambut itu adalah 10 bulan. Dari 300 hari kita bagi dengan 1 bulan, di sini kita masukkan 30 hari. Sehingga di sini hasilnya adalah 10 bulan. Untuk soal nomor 11 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 12. Di sini bisa diperhatikan. Di sini ada soal cerita yang cukup panjang. Jadi ini nanti akan kita potong menjadi 2 bagian dan akan kita perbesar. Baik, di sini untuk yang pertama, di sini kita ambil yang depan. Di sini kita baca bersama-sama dan kita pahami. Seorang pasien mengikuti program pengobatan seorang dokter untuk menyembuhkan suatu penyakit kronis. Dokter tersebut menuliskan resep sebagai berikut. Obat A diminum 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, dan malam setelah makan. Setiap setelah minum obat selama 3 hari berturut-turut, pasien harus beristirahat dan tidak meminum obat A selama 1 hari. Kemudian melanjutkan meminum kembali dengan pola yang sama. Obat B diminum 2 kali sehari pada waktu pagi, hari, dan malam setelah makan. Obat C diminum 1 kali sehari pada waktu siang setelah makan. Jika mengikuti resep dokter, pasien tersebut diperkirakan akan sembuh ketika sudah menghabiskan 100 obat B. Dengan ketentuan obat A dan C juga mengikuti sesuai aturan. Harga obat A sama dengan 50.000 per butir. Obat B 100.000 per butir. Dan obat C 200.000 per butir. Berdasarkan resep dokter, tentukan. Baik, di sini untuk nomor 12 soalnya sudah kita baca bersama-sama. Dan di sini kita sudah tahu bahwa di sini ada obat A, B, dan C. Baik, sekarang akan kita baca untuk soalnya. Di sini yang ditanyakan. Di sini bisa dilihat kita kembali ke pertanyaan yang utuh. Di sini akan kita perbesar untuk yang bawah. Di sini akan kita pindah ke sebelah kiri. Setelah berapa hari pasien tersebut diperkirakan sembuh? Di sini ikuti instruksi berikut untuk memecahkan masalah tersebut. Nomor 1, perhatikan bahwa setiap hari pasien tersebut harus meminum 2 obat B. Pasien tersebut diperkirakan akan sembuh ketika sudah meminum sebanyak 100 obat B. Sehingga untuk menentukan lama hari pasien tersebut sembuh, kalian harus menentukan bilangan yang dikalikan 2 sama dengan 100. Baik, jadi di sini untuk harinya bilangan yang dikalikan 2 sama dengan 100. Ini sama dengan 100 dibagi 2, maka hasilnya di sini adalah 50 hari. Jadi untuk yang A, di sini kita sudah temukan jawabannya. Untuk yang berikutnya, yang B, di sini adalah berapa banyak obat A dan C yang harus diminum pasien tersebut. Baik, ini untuk penjelasannya. Untuk menentukan banyak obat A dan C yang dikonsumsi pasien hingga sembuh, kalian bisa mengalikan banyak obat yang dikonsumsi setiap hari dengan lama hari hingga pasien tersebut sembuh. Baik, jadi untuk obat A dan obat C, di sini akan kita hilangkan terlebih dahulu. Kita mulai dari obat C, di sini tadi adalah 50 hari.
Dan obat C di sini diminum sekali sehari. Sehingga di sini untuk obat C diminum sebanyak 50 butir. Kemudian untuk obat A di sini bisa diperhatikan. Perhatikan bahwa obat A mempunyai siklus istirahat setiap 3 hari. Sehingga kalian harus mengurangi banyak hari pasien tersebut selama proses penyembuhan. Baik, sebelumnya untuk proses penyembuhan di sini selama 50 hari dan setiap meminum obat A 3 hari, di sini harus mengalami siklus istirahat sehari. Artinya di sini untuk siklus istirahatnya di sini adalah kelipatan 4. Sehingga di sini bisa kita tulis untuk obat A di sini 3 kali sehari. Maka di sini 3 dikalikan 50 dikurangi dengan siklus. Untuk siklus di sini kita ganti dengan 48 dibagi 4 karena di sini kelipatan 4 dari 0 sampai 50 di sini paling akhir adalah 48. Dan di sini 3 dikali 50 hasilnya adalah 150. Sehingga di sini 48 dibagi 4 hasilnya adalah 12. Maka di sini 150 dikurangi 12 hasilnya adalah 138 butir. Baik, di sini untuk soal yang B di sini sudah kita temukan jawabannya. Untuk obat C di sini diminum 50 butir dan obat A di sini diminum 138 butir. Kemudian di sini untuk yang C, berapakah biaya yang dikeluarkan pasien untuk membeli obat yang diresepkan oleh dokter? Baik, di sini untuk obat yang diminum di sini obat C ada 50, obat A di sini ada 138. Dan obat B di sini ada 100. Di sini untuk obat B akan kita tulis di sebelah kanan. Kita tulis di sebelah sini. Jadi di sini ada obat B 100 butir, obat A 138 dan obat C di sini 50 butir. Kemudian untuk harga obat tiap butirnya di sini sudah ada tercantum di dalam soal. Di sini bisa dilihat untuk harga obat A di sini 50.000. Obat B 100.000 dan obat C 200.000. Baik, di sini akan kita hilangkan sebagian soalnya. Di sini kita mulai dari 50 hari karena tadi proses penyembuhannya 50 hari. Kemudian di sini untuk obatnya, di sini harganya untuk obat A di sini adalah 50.000, di sini diminum sebanyak 138 butir. Sehingga di sini kita kalikan maka didapat hasil 6.900.000. Kemudian untuk obat B di sini ada 100 butir. Kita kalikan dengan 100.000, maka di sini hasilnya adalah 10 juta rupiah. Dan untuk obat C di sini ada 50 butir. Kita kalikan dengan 200.000, maka di sini hasilnya adalah 10 juta rupiah. Sehingga di sini untuk biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli obat A, B, dan C, maka di sini akan kita jumlahkan semuanya dan didapat hasil 26.900.000 rupiah. Baik, ini untuk soal yang terakhir, soal nomor 12 dari Ayo Kita Berlatih 1.3. Maka sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.